Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, kali ini kalau kita lihat sih sebenarnya dari indeksnya Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ini kita mengacu pada Bitcoin dominance dulu. Altcoin itu naiknya belum terlalu signifikan ya, meskipun Bitcoin itu membuat all time high. Jadi kan altcoin itu naiknya belum bisa jor-joran gitu bro, masih tertahan oleh Bitcoin dominance. Nah, karena Bitcoin dominance ini masih tinggi banget di area 64, nanti semisal dia bisa turun di bawah kepala 40 gitu aja atau di bawah 50 bro, mungkin altcoin ini naiknya akan cukup signifikan. Semoga saja dalam waktu dekat ya dia bisa turun brother, amin ya. Oke, untuk kali ini kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para holder XRP. Ini kayaknya menarik nih 2 bulan ke depan nih. Kita langsung gaskan. Dan ya teman-teman ya, SRP udah menyentuh di ranah target kita dalam jangka pendeknya di area 2,5 ya. Jadi kan sempat kita bahas SRP ya, bahwasanya target terdekat daripada SRP itu di area 0,25 sampai di area 3 dolar, dan ternyata area 0,25 udah kena bro ya. Tinggal target kedua di ranah 3 dolar. Semoga saja di minggu-minggu ini ya SRP bisa menyentuh di area 3 dolar. Kalau bisa wah mantap jiwa ini bro, full senyum semua nih para komunitas atau holder XRP ini ya, pada cuan maksimal kayaknya. Nah, oke. Jadi karena memang udah pada profit ya bro, banyak teman-teman yang DM juga, bang saya udah profit lumayan nih, TP dulu bro ya, TP dulu gitu kan. Oke, kita langsung gaskan tentang informasi SRP yang cukup menarik nih. Informasi yang pertama teman-teman, jadi XRP itu muncul sebagai kripto teratas Korea Selatan melebihi Bitcoin dan Ethereum dari sisi pairing Bitcoin, dari sisi volumenya teman-teman. Jadi XRP ini mendominasi setelah munculnya informasi tentang permintaan lisensi perbankan Amerika Serikat yang diajukan oleh Ripple ya. Jadi ini cukup bagus nih bro ya. Dan kemenangan Ripple di pengadilan itu mendorong Amerika Serikat aturan kripto yang lebih jelas atau tentang regulasi daripada sektor cryptocurrency ya, agar lebih jelas lagi. Itu sangat bagus untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency, termasuk dari Ripple dan altcoin lainnya. Dan berikutnya itu gugatan XRP itu akan berakhir dalam 2 bulan, prediksi pengacara ya. Jadi kalau dalam 2 bulan ke depan gugatannya berakhir bro, tidak menutup kemungkinan nih harga XRP bisa jauh lebih tinggi lagi ya. Jadi ini kan bulan Juli, Agustus, September. Berarti di bulan September di akhir kuartal ketiga ya. Nah, Mark Weigel itu berpendapat bahwa SEC mungkin akan menolak bandingnya dalam gugatan XRP dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Nah, terus di sini seiring gugatan Ripple yang telah lama ditunggu-tunggu hampir mencapai kesimpulan, semua mata tertuju pada kemungkinan penolakan banding SEC di tengah spekulasi yang berkembang. Jadi Mark Vogel itu seorang pengacara sekuritas berpengalaman telah memberikan pandangannya atau pendapatnya mengenai masalah ini. Berbagai wawasan tentang perkiraan waktu penarikan banding SEC. Apakah penyelesaian gugatan SRP akan segera terjadi? Kapan kasus Ripple versus SEC itu akan berakhir? Nah, dalam postingan X baru-baru ini, mantan pengacara SEC Mark Weigel itu mengungkapkan kemungkinan target waktu bagi SEC untuk menolak banding mereka dalam gugatan Ripple yang sedang berlangsung. Menurut Vogel, prosesnya kemungkinan akan mengikuti prosedur standar dengan SEC diwajibkan untuk memberikan suara atas penolakan tersebut. Sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh CoinGap ya, Vogel itu berpendapat bahwa penolakan banding SEC itu bisa memakan waktu beberapa minggu atau bahkan lebih menegangkan ya kembali posisinya. Nah, Vogel itu menegaskan dalam unggahan terbarunya bahwa proses kemungkinan atau pemungutan suara SEC atas rekomendasi penegak hukum biasanya memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Namun mengingat SEC sebelumnya telah memilih untuk menolak banding dalam konteks perjanjian penyelesaian, tanggal waktu yang dipercepat dimungkinkan tambahannya ya kan.
Dan biasanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan bagi SEC untuk memberikan suaranya. Ini adalah poin pentingnya atas penolakannya. Nah, lebih lanjut, Vogel itu menepis rumor tentang potensi dampak pertemuan SEC pada 10 Juli terhadap gugatan Ripple. Nah, rumor serupa muncul sebelumnya ketika SEC menjadwalkan pertemuan tertutup pada 3 Juli yang memicu spekulasi tentang pembatalan banding. Membantah rumor ini, Vogel itu menegaskan bahwa pertemuan tertutup itu hanyalah sesi mingguan rutin, senada dengan itu ya. Nah, SEC mungkin ya mengadakan rapat tertutupnya, terus Ripple dan SEC mungkin bersama-sama mencabut bandingnya pada 28 Juni. CEO Ripple, Brent Garlinghouse, mengumumkan bahwa platform tersebut membatalkan gugatan baliknya terhadap SEC dalam gugatan XRP. Sebagaimana dilaporkan CoinGap ya, Garlinghouse menyatakan kami menutup babak ini untuk selamanya dan berfokus pada hal terpenting membangun Internet of Value. Namun Vogel mencatat bahwa baik SEC maupun Ripple belum secara resmi membatalkan banding mereka. Vogel membantah spekulasi komunitas XRP dengan menunjukkan bahwa meskipun Brent Garlinghouse telah mengumumkan hal ini, Ripple belum secara resmi mengajukan penolakan banding mereka. Nah, ini tinggal menunggu optimismenya bahwa kedua belah pihak akan membatalkan banding mereka, Garlinghouse mencatat. Dan kalau itu terjadi bro, itu akan membawa penyelesaian daripada kasus ini dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap harga XRP. Nah, meskipun garis waktu yang tepat untuk penyelesaian kasus Ripple versus SEC tidak jelas, para ahli seperti Mark Vogel tetap yakin bahwa penyelesaiannya tidak akan berlangsung lebih dari 2 bulan ya. Tinggal kita menunggu lagi bro. Ya kalau 2 bulan ke depan kasusnya ini ditutup dan ada win-win solution ya dengan statement Ripple itu akan membayar dendanya itu bro. Dan di sini ya tentunya untuk lisensi dari sektor perbankan ya, untuk ETF daripada XRP itu bisa langsung dengan mulusnya didapatkan ya. Dan mungkin bro ya, suatu saat nanti ya, mungkin suatu saat nanti aku pun nggak tahu gitu ya kan. Apakah XRP atau Ripple itu akan menguasai dari sekian persen transaksi Swift ya? Kita juga nggak tahu bro. Dan semoga saja itu bisa gitu ya. Kalau nanti si Ripple itu bisa menguasai 1 atau 2% aja dari transaksi globalnya, maka di sini mungkin harga daripada XRP akan bagus. Cuman ya kalian disclaimer lagi ya, karena apa yang kita harapkan itu nggak semulus apa yang kita inginkan juga. Intinya kita bisa memanfaatkan momentum dan semoga saja dalam waktu 2 bulan ke depan ada good news yang bagus datang dari kedua belah pihak atas penyelesaian kasusnya. Kalau ini selesai ya tidak menutup kemungkinan entitas yang saat ini sedang wait and see memantau pergerakan kasus antara SEC dengan Ripple ya mungkin bisa langsung masuk kalau ada penyelesaiannya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.